Seperti burung-burung di udara Engkau pelihara Tuhan. Apalagi kami orang yang percaya padamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kau yang akan menyediakan setiap keperluan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kita. Tuhan tahu. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati kita, amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan dengar, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Lebih sungguh kita katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan dengar, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Lebih sungguh kita katakan, saat kau perlu, saat kau perlu
Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Kami percaya padamu Tuhan. Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, kami percaya Tuhan, Engkau bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa telingamu tidak kurang panjang untuk mendengar setiap permohonan kami Tuhan. Bahkan tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikanmu Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau lebih sungguh lagi mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau puji Dia lebih lagi. Stop bentar. Ajaib Kau Tuhan. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
kuasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Katakan, sungguh nyata kasih-Mu Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan, seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau terindah Tuhan, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Sebentar kita akan berdoa untuk persembahan yang telah diberikan untuk bangsa dan negara kita. Saya minta kesediaannya Bapak Gideon untuk berdoa buat persembahan yang telah diberikan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, turunkanlah iman pengharapan
Terima kasih buat persembahan yang telah diberikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, selidiki aku Tuhan. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan sekali lagi, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia, ku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kami lihat, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, berkenan Bapak Gembala, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati ku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tidak mudah untuk berjuang dalam hidup ini, Tuhan. Lengkapi kami Tuhan supaya kami boleh tahan sampai terakhir.
Lengkapi kami supaya kami dapat mengerjakan apa yang Kau inginkan dan rencanakan. Dorong hati kami untuk mempunyai kesediaan berada dalam rencana-Mu yang indah. Ampuni dosa, kelemahan, kelalaian kami Tuhan. Hari ini kami datang, seraya kami menyembah mengagumi kebesaran-Mu. Namun kami juga ingin mendengar suara Tuhan yang masih dapat kami dengar. Terima kasih buat kesempatan waktu hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan hamba-Mu untuk melayani. Lengkapi terus hamba-Mu Tuhan. Urapi dalam pemberitaan firman ini. Tolong anak-anak-Mu sehingga mereka datang penuh dengan pengharapan. Jawab lewat pemberitaan firman Allah. Setiap telinga mendengar tunduk atas pertolongan dan otoritas kuasa Allah. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Allah. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Sekali Tuhan, perdengarkan suara-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Di depan masih ada tempat ya, nanti singer boleh ambil bagian. Salam saudara sekalian. Puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Ibadah adalah sebuah perjuangan, sebagaimana hidup adalah perjuangan. Sering katakan bahwa hidup bukan tempat untuk bermain. Bahkan hidup adalah tempat untuk berperang. Tidak akan menang kalau sudah tidak berperang. Dan sudah tidak akan bisa berperang, akan berakhir dengan kalah kalau sudah tidak dilatih. Mari kita latih, termasuk ibadah kita, doa kita, kesetiaan kita, kejujuran kita. Karakter-karakter dari hari ke hari itu merupakan bagian dari pengharapan latihan kita. Ada banyak yang perlu kita latih, termasuk pengorbanan kita. Bagaimana orang bisa berkorban kalau dia tidak pernah dilatih untuk berkorban? Saya percaya kita semua ada orang-orang yang siap dilatih. Nah saudara, puji Tuhan hari ini kita masih dapat dalam ibadah, dan hari ini ibadah kita akan berbagi kebenaran firman Tuhan tentang gereja yang diperlengkapi. Berita atau pesan tentang gereja yang dilengkapi kita temukan dalam surat Efesus pasal 4. Dalam satu perikop ini sudah boleh baca ulang-ulang dalam rumah, tapi hari ini kita akan baca mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagian-bagian ayat yang hendak kita dengar, kita pelajari bersama. Mari kita bangkit berdiri untuk dengar dan hormati firman Tuhan. Untuk jelasnya, Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Inilah firman Tuhan. Dan ialah Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semuanya telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, diombang-ambingkan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Yesus yang adalah kepala gereja. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan, semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Silahkan duduk saudara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Mari saudara kita akan camkan baik-baik apa yang telah kita dengar. Yang berbahagialah kita yang mendengar kemudian menjadi pelaku-pelaku firman. Saya akan mencoba saudara untuk membaca kembali dalam ayat yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus.
Tujuannya untuk pekerjaan pelayanan. Yang kedua, bagi pembangunan tubuh Kristus. Mari kita perhatikan dalam seluruh kata-kata yang membentuk dalam perikop. Ya, dalam perikop ini ada kata-kata panjang lebar. Ya, tetapi ada satu kata yang sangat menarik, yaitu kata kerja memperlengkapi. Ya, memperlengkapi, diperlengkapi. Siapa yang diperlengkapi? Mengapa diperlengkapi? Untuk apa diperlengkapi? Saudara, sekali lagi saya ingatkan firman Tuhan hari ini supaya kita semuanya menjadi bagian dari apa yang Tuhan rencanakan. Nah, kita perhatikan kata penting, kata kerja adalah memperlengkapi, katartisu. Orang Yunani bilang katartisu. Nah, saudara, katartisu ini ya sangat penting di dalam kerja kehidupan kita. Kita nggak bisa kerja dengan baik kalau tidak diperlengkapi. Untuk menjadi pegawai bank harus di-training, diperlengkapi. Untuk menjadi prajurit, menjadi jenderal, mereka harus diperlengkapi. Untuk menjadi guru, tidak sembarang guru asal mengajar, harus diperlengkapi, di-training. Untuk menjadi pendeta, tidak asal haleluya roh bekerja lalu jadi pendeta. Oh tidak, harus diperlengkapi. Ya, kalau tidak diperlengkapi adalah satu kesalahan besar. Ya, untuk masuk surga harus diperlengkapi. Untuk berdoa pun harus diperlengkapi. Halo? Untuk tumbuh harus diperlengkapi. Untuk menjadi orang tua yang handal harus diperlengkapi. Untuk menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang excellent harus diperlengkapi. Sudah siap untuk diperlengkapi? Halo? Ya, apa tujuannya katartisu? Tujuan katartisu adalah supaya gereja saudara-saudara dapat mengerjakan pekerjaan Allah. Jelas, kenapa ada banyak orang malas memberikan respon dalam panggilan mengerjakan pekerjaan? Sebab tidak diperlengkapi. Tidak diperlengkapi. Tetapi kalau orang diperlengkapi akan semangat dan giat. Saya berdoa kita adalah orang-orang yang tidak terlepas dari pelayanan Roh Kudus, kita diperlengkapi. Jawabannya ada, oh seorang bodoh saat tidak sekolah. Wah, ini sudah lagu kuno. Hari gini masih ngomong gitu. Saudara, mari kita semua diperlengkapi. Lama, baru, kecil, tua, muda, semua diperlengkapi. Seberapa banyak yang mau diperlengkapi oleh Tuhan? Pak Wira mau diperlengkapi, Pak Wira? Diperlengkapi. Saudara, kalau gereja ini tidak diperlengkapi, aduh, malah petaka, saudara. Ya, bukan saja untuk mengerjakan pekerjaan Allah, tetapi supaya saudara dikatakan untuk pekerjaan pelayan, tapi juga pembangunan. Nah, saudara, bagaimana kita bisa terbangun? Untuk bangun pagi-pagi harus latihan loh. Betul ini? Banyak orang latihan bangun kesiangan. Sebenarnya nggak usah latihan bangun kesiangan. Dari sono sudah malas. Tapi kita semua harus bangun pagi-pagi. Daud berkata, aku membangunkan fajar. Dia terlatih. Nah, saudara, mari kita saudara semua membangun. Pembangunan rohani. Masing-masing membangun. Maka dikatakan masing-masing mendapat bagian mengerjakan ya pekerjaan kadar pelayanannya. Pak Gideon berkata tentang iman yang harus ada tumbuh dalam iman. Ya, ketika kita dibangun, wow luar biasa saudara. Kita akan tumbuh ke arah Kristus. Ada kata plorema, dipenuhi, dikuasai. Sekarang banyak orang dikuasai dengan ketakutan, dikuasai dengan kebimbangan, dikuasai dengan rasa takut dan gentar. Tapi kata dipenuhi, kepenuhan Kristus dengan bahasa Asia, plorema. Wow. Ya, sebagaimana air itu jernih kemudian ada cat warna, wah, menjadi lain. Bukankah waktu kita dibaptis, kata baptis ada dikumbah orang Jawa dan orang Sunda katakan, dicelup berubah warna. Ini adalah cara-cara Allah untuk memperlengkapi kita, bertumbuh. Artinya apa? Kita masing-masing harus punya andil. Adakah kita menjadi anggota gereja yang aktif? Saya berharap kita anggota gereja yang aktif. Saya berasal dari anak sekolah minggu yang aktif. Saya adalah anggota paduan suara yang aktif. Waktu saya di Petamburan pun, di waktu kuliah, saya ambil waktu dengan beberapa teman untuk latihan paduan suara. Kita harus aktif menjadi gereja yang tahu mengambil bagian. Itu bertumbuh. Sehingga kita bertumbuh menjadi dewasa. Saya mau tanya, apakah sesuatu bertumbuh otomatis? Halo? Tidak. Yang otomatis karena terpaksa dan menjadi liar. Beringin bisa tumbuh di tembok-tembok. Ini kan karena kondisi yang tidak diharapkan. Tapi selama kita ada di dalam satu keluarga, dalam rumah, dalam satu kantor, satu bangsa, oh saudara,
Ini bukan satu hal yang otomatis. Kita harus menyesuaikan diri, kita harus mengambil bagian. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima dikatakan begini. Dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, kita diminta bahwa orang-orang yang siap diperlengkapi sedianya adalah orang-orang yang mengambil bagian dalam pertumbuhan dan pembangunan. Apa yang sudah berikan? Uang? Barangkali betul, bisa. Tenaga? Boleh. Kepintaran? Boleh. Tapi hidup kita sebagai batu yang hidup. Ada satu fondasi yang sudah tertata. Bata-bata sudah disusun. Kalau zaman dulu bukan bata, batu ya Pak Gideon. Batu itu batu satu disusun. Ini batu Gunawan, batu Mangun Song, batu Gideon, batu Siska disusun. Apa tujuannya? Mengambil bagian. Supaya tumbuh. Andil. Setiap anggota mengambil bagiannya untuk anggota gereja nggak boleh cuci tangan, lepas tangan. Pilatus boleh cuci tangan, membuat keputusan yang keliru. Kita nggak boleh cuci tangan. Apalagi kita tidak boleh lepas tangan. Mari kita ulurkan tangan. Ya, dikatakan izinkan, biarlah izinkan. Ya, let you, ya, izinkan Anda itu untuk selalu di dalam proses equipment atau perlengkapan Allah. Kita dilengkapi. Ke gereja bukan keluar susah, datang susah. Kita sedang diperlengkapi. Ketika saya berkhotbah, saya sedang dilengkapi. Ketika saya berdoa, saya sedang diperlengkapi. Jadi kehidupan ibadah tidak lepas dari perlengkapan. Tidak lepas dari kata katarizo. Nah, saudara, yang menjadi masalah adalah apakah kita mengerti bahwa ketika kita diperlengkapi, itulah kita dipersiapkan dalam rencana Allah yang mulia. Ada rencana Allah yang didasarkan kasih, kemuliaan, kuasa, dan anugerah. Maka saya katakan, masalahnya apa? Masalahnya apakah kita mengerti? Saya membaca firman hari ini sejak kapan? Kalau sudah mengingat, kalau belum kita diingatkan masing-masing saya dan saudara, ayo hari ini siap untuk diperlengkapi menjadi gereja yang diperlengkapi. Orang-orang kudus, orang-orang kudus itu adalah gereja. Makanya atas dasar ini gereja bukan bangunan. Orang-orang kudus diperlengkapi. Masalahnya adalah kita siap untuk dilengkapi enggak? Ayo. Adalah sulit untuk menjawab panggilan Tuhan. Ya, aduh repot, gak ada waktu, kering saudara. Tapi coba kalau ada, yuk kita siap mau ke Pekalongan, ke Palembang, naik pesawat gratis, yuk semuanya. Sampai 2 pesawat penuh, minta lagi tambah pesawat. Manusia seringkali begitu toh. Tapi untuk kekekalan, untuk hal yang tidak kelihatan, orang sulit sekali. Maka saudara, kita tinggalkan yang kelihatan demi mencapai yang tidak kelihatan. Diperlengkapi. Bagaimana saya dapat diperlengkapi? Saya merasakan perlengkapan. Sampai hari saya juga sedang diperlengkapi. Sudah tahu? Saya sedang diperlengkapi untuk menuju kekekalan. Sehabis ini, tenaga saya tidak ada. Lonceng surga, teng, 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 Gunawan, going home, saya akan pulang. Tapi saya diperlengkapi. Ada map peta journey perjalanan, kalau nggak kesasar. Makanya Pak Wim Banjai bilang, wow kenapa ada kata RIP. Sekarang kalau duka cita apa? RIP. Apa artinya RIP? Roh ini penasaran. Nah ini, roh ini penasaran. Nah berarti nggak tahu jalan Pak Wira. Kesasar. Makanya dikirim pistul-pistulan, dikirim mobil-mobilan. Betul ini? Dikasih semangka, tapi nggak dimakan. Dikasih babi hong, oh nggak doyan karena nggak dimakan. Inilah akal-akal manusia. Kita akan menjadi smart dan cerdas kalau kita mengerti. Diperlengkapi. Mari kita berdoa, Tuhan lengkapi saya. Tuhan doaku gerejamu ini perlu diperlengkapi. Bagaimana kita semua dapat diberkati? Ada 3 cara. Ya, 3 cara. Cara yang pertama adalah memperbaiki. Orang yang diperlengkapi pasti baik. Orang yang diperlengkapi kekurangannya sudah tidak ada lagi. Yang tidak beres dibereskan.
Kata katariso artinya memperbaiki, mending. Ibu itu mulai menjahit ya, kantongnya yang bolong, ulosnya yang sudah koyak ya. Repair, ada kata reparasi. Orang Belanda bilang reparasi, perbaikan. Nah, saudara, bagaimana kita bisa diperlengkapi oleh Tuhan? Saudara diperlengkapi dengan memperbaiki. Saudara, orang yang tidak diperbaiki, ya, percaya hidupnya dia masa bodoh. Bahaya orang Kristen yang belum diperbaiki. Saya ke gereja, bukan itu persoalannya. Saya sudah dibaptis, nggak sampai di situ. Setiap minggu saya datang, saya ikut ini dan itu, bukan itu. Tapi sudah kita diperbaiki. Yesuslah yang memperbaiki. Satu ayat yang menunjukkan kata memperbaiki di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 19. Di sini katakan, inilah firman Tuhan, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Kata membereskan adalah memperlengkapi. Kata membereskan di dalam Alkitab bahasa Yunani katartisu. Ya. Jadi Yohanes, ya, Yakobus, dua saudara sedang membereskan, memperbaiki jalannya. Kenapa ada jala yang tidak beres, ada jala yang tepuk, ada jala yang koyak. Ya. Gagasannya adalah masa depan masih ada, maka jala itu diperbaiki, dipersiapkan untuk tugas ke depannya. Coba kalau malas biarin tepuk. Nah, saudara, kata katartisu adalah menggambarkan seseorang ibu yang sudah menyulam menjahit pakaian yang bolong. Tapi bagi nelayan sedang memperbaiki, membereskan jala yang koyak. Ya, jala yang koyak. Nah, saudara, jala dulu bukan jala seperti pukat harimau. Ini adalah jala yang sangat purba, 2000 tahun yang lalu. Air itu asin. Ya, belum kenal nilen, belum kenal serat-serat yang dibuat secara andal, makanya bisa tepuk. Makanya nelayan yang rajin, darah nelayan, jiwa nelayan yang rajin selalu dibereskan. Ya, yang koyak harus diperbaiki. Saudara, jala koyak ini menunjukkan kehidupan kita yang koyak. Nggak heran kalau saya masa bodoh dengan pekerjaan Tuhan loh. Nggak heran kalau saudara masa bodoh di gereja loh. Nggak heran kalau saudara ke gereja main-main, apa sebab ada yang koyak, ada yang tidak beres. Dan itu perlu dibereskan. Yohanes, Yakobus harus dibereskan yang koyak. Kalau enggak, maka jala itu tidak akan berfungsi. Halo. Kita ini tepuk di mata Tuhan. Makanya Yesaya berkata, kebenaranku seperti kain rombeng. Nggak ada diandalkan. Kau boleh cantik, kau boleh sehat, kau boleh ini, di mata Tuhan nggak ada apa-apanya lah, rusak kita ini. Maka saudara, ketika Petrus menyadari dirinya, melihat mujizat Allah, ya, Tuhan bekerja dalam perayunya, Tuhan memberkati dengan mujizat, lalu melihat kuasa dia tersungkur. Tuhan, jauhkan aku adalah orang yang berdosa. Dan Tuhan sedang memperbaiki Petrus lewat mujizat. Mari kita jujur, di mata Tuhan sudah tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Seringkali kita menyembunyikan lewat postingan-postingan, lewat WhatsApp, lewat Facebook. Apa sebenarnya? Kita adalah jala yang koyak. Ketika kita menyebarkan jala dalam lautan pelayanan, maka jala itu kita tarik. Apa yang kita temukan? Yang ditemukan adalah jala yang koyak dan kosong. Bahkan karena deburan ombak dan laut yang asin, maka jala itu semakin koyak. Ngerti saudara? Kenapa sih nggak maju? Koyak. Kenapa sih nggak semangat? Koyak. Gak berfungsi hidup ini. Banyak orang Kristen anggota gereja sulit untuk meresponi panggilan Tuhan. Apa sebab? Setan sudah mengoyakkan.
Dia berkata, berapa banyak yang harus aku dapatkan. Pikirin, tapi nggak pernah berapa banyak harus aku berikan. Perlu dibereskan. Nah saudara, di sini kita tahu ya, semestinya kita tahu mengapa kita penuh dengan kegagalan. Mengapa kita penuh dengan kepalsuan? Kenapa berkat kita bolong? Tahu berkat bolong? Wow, gajinya, tapi borosnya selangit. Bahkan kekurangan, bahkan kesehatannya hancur. Jiwanya, kita jangan lihat berkata orang sukses itu akan aman dalam kehidupannya. Nyaman bukan berarti mapan, nyaman bukan berarti selamat. Tapi katartisu, Tuhan memperbaiki adalah aman. Bila kita bersedia Tuhan, kau lihat jalaku, perbaiki Tuhan. Baru sudah bisa melayani. Ya, maka gereja nggak bisa harapan. Pak Gideon jangan harapkan orang-orang yang jalannya bolong. Ya, kasih sebelah, gimana jalanmu? Pak Tambunan, Bu Tambunan, gimana jalannya Bu Tambunan? Bolong atau setengah bolong? Pak Doni, apa yang Pak diharapkan jalan Pak Doni? Diperbaiki. Apa? Diperbaiki. Sudah gak pernah menjadi orang yang setia kalau jalanmu bolong. Yang mudah kalau jalanmu utuh diperbaiki. Efektif. Ya, jadi jalan yang bolong adalah jalan yang tidak berfungsi dengan baik. Jalan yang bolong tidak berdaya dengan kehidupan. Tidak berkuasa. Gagal. Ya. Saudara, tanpa harapan, tidak mampu berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri terhadap orang. Kalau bolong gak mungkin bermanfaat buat kehidupannya. Coba Pak Gideon pergi ke Cilincing, jalan itu koyak. Pagi-pagi rajinnya bukan main. Bermanfaat gak dengan Pak Gideon? Bermanfaat buat keluarga? Bermanfaat buat pasar ikan? Bukankah seringkali sudah tidak bermanfaat buat diri sendiri, tidak bermanfaat dalam keluarga. Akhirnya kita tidak bermanfaat di kantor. Kerjanya apa? Malas nyuri. Menyedihkan. Kenapa? Ada yang tidak beres. Siapa berani ada Tuhan saya beres. Kita seperti Petrus, Tuhan aku adalah orang yang berdosa. Kenapa ada pengampunan? Pengampunan ada sebab ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Kesalahan. Saya berharap ini hari Tuhan memperbaiki kita. Nah saudara, Tuhan menjadikan semuanya baik. Dulu kita seperti jala yang koyak. Yesus datang memperbaiki. Ya, sehingga saudara semuanya menjadi baik. Gereja diperlengkapi. Ya, memiliki tugas untuk melayani dan membangun. Kita bisa. Kenapa kita bisa? Sebab Tuhan telah menyiapkan kita. Ini rencana Allah. Sudah tahu bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan bukan orang-orang pengangguran. Bukan orang-orang yang setengah hati. Tapi adalah orang-orang yang siap untuk diperlengkapi. Makanya saya berharap jangan ada masalah. Ya, bahwa saudara ada orang-orang yang mengabaikan untuk diperlengkapi. Doa kita hari ini adalah Tuhan, perbaiki jalanku. Perbaiki rumah tanggaku. Perbaiki anak-anakku. Dan perbaiki langkahku. Bisa menangkap satu poin? Bisa ditangkap? Bagaimana kita bisa diperlengkapi? Dan menjadi bagian dari tubuh Kristus? Diperbaiki. Siap diperbaiki? Kesalahan harus diperbaiki. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Bila beta salah, jangan dimasukkan dalam hati. Serahkan sama Tuhan saja deh. Pasti beres. Yang kedua, bagaimana kita bisa ada dalam rencananya Allah, dalam anugerahnya kita diperlengkapi di katartisu. Yaitu memulihkan. Ya, memulihkan. Apa yang dipulihkan? Kenapa Tuhan harus memulihkan? Kenapa para pengemban tugas gereja disebutkan tadi rasul, nabi, ya, pemberita Injil, gembala dan guru, mereka adalah pengemban, dipakai Tuhan, tangan Tuhan, juru bicara Allah Tuhan, tukang tuang Tuhan siapkan untuk memperlengkapi. Artinya apa? Perlengkapan bukan karena otomatis.
tapi membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesepakatan. Ya, saya siap. Orang yang mau dioperasi pun kadang-kadang itu kan ada kesepakatan, tanda tangan dulu tuh. Siapa keluarganya, bukan orang lain loh. Ya, tanda tangan, kesepakatan. Apakah kita sepakat dan tekad untuk diperbaiki? Nah saudara, kata katartisu ini menggambarkan seorang dokter sedang menyambung tulang yang patah. Kalau yang pertama tadi katartisu atau memperlengkapi adalah seorang nelayan sedang membereskan, memperbaiki jala yang koyak. Tapi katartisu ini adalah seorang dokter, seorang tabib ya, sedang menolong pasien yang tulangnya sedang patah, disambung kembali. Betapa sedihnya ketika orang itu tulangnya patah. Sedih dalam berarti bukan sedang menangis, tapi dia sedang menangis dan menangis sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah tahu Ibu Erna yang tempo hari datang di sini? Dia sedang naik Micro Mini ya. Tancap gas supirnya, dia terpental akibat tulang belakangnya patah. Hidupnya susah, menderita. Tulang-tulang inilah yang membentuk kita sebagaimana ada. Tanpa tulang kita adalah seperti lintah. Betul? Ya, tulang-tulang ini membuat kita form bentuk, wah gagah, cantik. Coba Putri Ayu nggak punya tulang, mengkeret. Gimana dibayang kalau tulang yang patah? Ya, tulang yang patah. Ya, saudara, tulang patah dalam menggambarkan orang percaya yang melakukan dosa dan kesalahan itu seperti tulang yang patah. Ketika sudah jauh dari Tuhan, sudah mempertanyakan Tuhan, sudah memberontak dalam kehidupan sejarah, sudah menjadi anggota masyarakat yang tidak terpuji, sekalipun dia orang Kristen, ya, itu adalah menunjukkan kita ada tulang kita patah. Tulang patah bukan saja membuat orang tidak berdaya dan tidak bisa berlari. Ya, keinginannya selalu didasari dengan rasa pedih dan sakit. Ya, sakit. Responnya tidak gembira loh. Aduh. Makanya perlu tongkat, tapi tongkat tidak akan menyelesaikan masalah tulang yang patah. Ya. Jadi sekali saudara, kita seringkali ketika kita meragukan Tuhan, seringkali kita mendengar bisikan setan. Musuh kita ini sebenarnya yang terbesar bukan ada di luar loh. Musuh kita ini ada di dalam diri kita sendiri. Sehingga kita mulai hidup dalam kedagingan lalu kita berbuat dosa dan kesalahan. Ya, apa-apa menjadi tidak bisa memuliakan Tuhan. Yang terjadi adalah pelanggaran. Itu adalah tulang yang patah. Tulang yang patah memerlukan pemulihan, disambung kembali, dikatartisu. Ada satu ayat yang menjelaskan tentang itu, Galatia pasal 6 ayat 1. Galatia pasal 6 ayat 1 memberikan pengertian ya sebagai tugas pekerjaan gereja, tugas hamba-hamba Tuhan, ya. Keperluan orang-orang yang dalam kesalahan adalah saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, itu dosa loh. Ya. Maka kamu yang rohani, yang kuat, yang sudah ya diberikan anugerah Allah, kita dulu juga patah kok, tapi sudah dibereskan oleh Tuhan. Ya. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena cobaan. Cobaan, bukan ujian, cobaan. Kalau saya berkata haleluya dalam nama Tuhan, Allahu Akbar, sudah jalan di jalan yang sedang hujan, pasti tidak akan basah. Ya, bukan itu cara kita menjadi orang Kristen. Tapi kita harus menyadari, harus berdoa, jauhkan dari cobaan. Nah seringkali bukan jauhkan, kita cari cobaan. Yesus dicobai, ya, untuk lepas dari pemeliharaan Allah, untuk lepas dari perlindungan Allah, dan untuk lepas dari
kehidupan ibadah. Tapi Yesus kuat dengan kuasa firman. Anak Allah dilengkapi dengan Roh Kudus. Yesus dilengkapi loh. Dia cakap menghadapi kuasa setan. Nah saudara, dikatakan orang-orang yang ada di Galatia, ada yang jatuh dalam dosa. Mereka sudah tidak beribadah, mereka tidak hidup dalam persekutuan. Kenapa? Dosa. Jangankan sudah lakukan dosa. Saudara ketika jauh dari Alkitab, dengarkan, sudah jauh dari Alkitab, dosa dekat dengan saudara. Tapi saudara dekat dengan Alkitab, dekat dengan Tuhan, saudara tenang dan dosa jauh. Nah, banyak anak-anak Tuhan tulangnya patah. Ya, patah karena kesalahan, patah. Persediaan ini mulai pisah. Betul kan ini? Pisah ya? Pisah. Mulai pisah dari persekutuan doa. Alkitab tadi, hendaklah kita jangan tinggalkan kebiasaan yang kita lakukan untuk datang dalam beribadah. Patah. Ya, di dalam masa pandemi ini banyak orang yang patah. Tapi kita dikatakan bila kita yang kuat, yang rohani, ya, harus mendoakan, harus menolong, harus mengingatkan. Kata memimpin, nah tadi coba tanya sekali, kata memimpin, harus memimpin ke jalannya. Kata memimpin adalah katartisu. Katartisu tadi adalah apa? Menyembuhkan atau memulihkan. Mari kita bawa orang ke jalan yang benar. Seringkali kita masa bodoh. Ya, saudara, mari kita lihat ada banyak saat ini sedang menyimpang. Kita harus ingatkan, kadang-kadang memang berat. Apalagi melihat karakter seseorang. Wah Pak Gunawan, omong dikit, wow dia nanti marah, saya takut dimarah ini. Saya berharap orang Kristen tidak boleh mudah, ya, terlalu resisten. Kita ini harus tolong menolong loh. Ya, masih ingat sebuah pertanyaan saya tanya, kapan Tuhan tidak bisa menolong saya? Pak Gideon? Ya, sekarang saya tanya, kapan Pak Terayu tidak dapat menolong Ibu Teti? Gak mau ditolong. Betul gak nih? Kenapa gak ditolong? Sombong? Kenapa ditolong? Karakternya begitu. Kita butuh pertolongan dong. Hukum Kristus kaya, hendaklah tolong menolong. Mengingatkan yang lupa. Betul? Membawa jalur yang salah. Bereskan, katakan pulihkan ya ke jalan yang benar dalam roh. Saya percaya kita semua membutuhkan uluran tangan. Ya, sendiri ini bukan saja biasa, sendiri itu lemah. Tapi bersama-sama adalah luar biasa. Seutas tali mudah tapi 3 pintal tali susah diputuskan. Gereja harus melakukan itu. Bukankah Tuhan sudah menolong, ya, memperbaiki masalah kita adalah orang yang patah. Ya, jangan kasih tugas. Ya, bahkan setelah dia selesai operasi, apakah dia bisa mengangkat beban? Bisa Pak Joni? Hati-hati. Waktu saya hernia, Pak, jangan angkat beban ya. Saya angkat, 2 kali operasi. Ketika kita belum dibereskan, belum disembuhkan, begitu rapuhnya. Kenapa? Tulangnya belum dibereskan, tulangnya belum disembuhkan. Apakah kita di mata Tuhan orang-orang yang patah tulang? Ayo, sudah tahu sendiri. Tapi siapa yang bisa menyambungkan tulang kehidupan kita? Hei kamu yang lelah, hei kamu yang patah. Betul gak Pak Gideon? Datanglah kepadaku. Tangan itu berkuasa. Hari-hari ini banyak rumah tangga yang patah tulangnya. Ya, hari ini banyak orang-orang bekerja patah semua. Tapi berbagailah orang yang mengandalkan Tuhan. Carilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Kapan Tuhan tidak dapat ditemui? Saatnya akan tiba. Kapan Tuhan tidak bisa memperbaiki kita?
Kapan Tuhan tidak bisa memulihkan kita? Tapi hari ini saudara kita sadar kepada Tuhan. Tuhan tahu persikadaan kita. Ya, Samson pernah mengalami bukan saja tulangnya patah, kehidupannya hancur. Dia mengikuti caranya sendiri. Memang dia orang berkarisma, kuat di otot, tapi lemah di moral, patah. Doanya berkata, Tuhan berikan kesempatan sekali lagi. Dia tahu salah. Kesalahannya membuat sadar satu ketekatan yang dia taruh bocor mulut. Apa yang terjadi? Rambutnya dipotong. Lemah. Dia mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya dicukil matanya. Dia ditempatkan di dalam satu kilangan diperbudak. Lemah. Tidak ada tulang dan semangat. Tapi satu ketika dia mau dipermainkan. Doanya berat, Tuhan beri kesempatan, kekuatan. Saya tahu itu dua pilar, ya, stadion yang ada di kota besar di mana orang-orang Kristen merayakan Dewa Dagon itu dirangkul Samson kemudian patah, hancur. Kenapa Samson boleh lakukan itu? Tulangnya kuat, betul Pak Doni? Tulangnya kuat, tulangnya kuat. Coba kalau Samson tulangnya nggak kuat, bisa roboh kan? Bukan berarti wah kita gimana Pak Gun tulangnya gede, bukan itu mas, secara rohani itu ya, saya bicara rohani. Ya, bagaimana yang bisa mengumpulkan tulang-tulang yang kering di lembah yang gelap, ya, tak terbanyak tulang-tulang berserah dikumpulkan Tuhan menjadi kekuatan pasukan yang luar biasa. Apa artinya? Hanya Tuhan punya rencana dan bisa membuat tulang-tulang yang patah berserakan menjadi kekuatan. Siapa yang tulang yang patah? Enggak ada yang berkata, wah kok kuat saudari. Buktikan, saya mau lihat gimana kuatnya. Ayo, saya percaya kita kuat. Paling tidak yang patah telah disambung. Sudah disambung? Sudah disambung ya. Saudara kita diingatkan ya, mari kita berdoa. Dan saudara, orang yang rohani, ya, dia akan berdoa untuk orang-orang yang patah, orang-orang yang lemah. Tuhan berkata kepada Daud, sehingga Daud katakan bahwa Tuhan tidak menganggap rendah orang yang patah hatinya. Ya, Tuhan punya kuasa kebenaran kita. Yang terakhir, saudara, bagaimana cara kita diperlengkapi oleh Tuhan? Yang terakhir adalah, saudara, memperlengkapi habis-habisan. Sifat manusia adalah yang paling buruk, ya. Sifat manusia yang paling buruk adalah malas. Malas seringkali dipelihara. Malas sejalan dengan kebodohan. Ya. Dan kemalasan ini seperti yang Salomo katakan di dalam Amsal 22 ayat 30 sampai 34 yang saya tayangkan, membuat orang tidak tanggung jawab. Kenapa orang Kristen tidak tanggung jawab? Malas. Melakukan kebodohan, tidak ada hikmat, ya, sehingga apa yang terjadi, maka kemiskinan dan bencana tidak terelakkan. Kemiskinan rohani lebih mengerikan. Sudah kemalasan mengerikan, saudara. Ya, mari kita rajin, ya, kerajinan kita tidak boleh kendor. Yesus menginginkan supaya kita bisa belajar. Teachable, kata teachable artinya mau diajar dan mau belajar. Teachable, to teach itu mengajar toh. Teachable, ada orang mau belajar. Nah, bukannya saya nggak bisa, nggak suka. Masalahnya seringkali ada tidak teachable, unteachable. Ya, kita mau belajar. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 40 kita baca. Lukas pasal 6 ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Betul? Halo? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Bagaimana murid bisa sama dengan gurunya? Atau murid bisa melebihi gurunya? Bisa nggak Pak Doni? Bisa. Ya, bisa bagaimana? Kita coba. Ya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ya, saudara boleh sama dengan saya loh. Saya nggak takut, ya. Dan saya tidak mengalami saudara sama dengan saya. Justru saya ingin saudara sama dengan saya. Sama setianya toh Pak Terayu. Sama jujurnya Pak Gideon. Halo, sama arahnya lah. Masa saya halangi?
Ayo yang muda-muda. Ya, kita tidak akan lebih dengan guru kita kalau kita tidak mau belajar. Dikatakan apa? Tamat pelajarannya. Orang Islam bilang khatam. Itu Al-Quran dibaca habis itu namanya khatam. Ya. Di dalam bahasa aslinya telah katartiju. Artinya apa? Kita diperlengkapi habis-habisan untuk maju, untuk dipakai Tuhan, untuk bangun, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, menjadi contoh bagi orang lain, sudah dilatih habis-habisan loh. Bukan setengah-setengah. Ya, gurunya punya 36 jurus. Dengan sombongnya baru dapat 2 jurus, saya bilang, betul nggak nih? Banyak orang begitu, Bu. Baru setengah jurus Pak John, udah sombongnya selangit. Ketemu yang di atas angin. Setan lebih jago loh. Kita harus apa? Tamatkanlah pelajaran kita. Berarti kita ini masih sekolah. Saya masih sekolah Pak Doni. Siapa yang tidak sekolah sampai hari ini angkat tangan? Siapa yang masih sekolah sampai hari ini? Hanya Pak Doni nih. Bu Vinci gak sekolah sampai ini? Saya masih sekolah. Bukan di Petamburan, ambil S3. Ya, ambil S3, enggak. Saya mau kasih tahu, kita ini masih sekolah, namanya sekolah kehidupan. Apa? Sekolah kehidupan. Wiranti, kau sekolah kehidupan loh. Dibohongin orang, ditipu orang, itu sekolah kehidupan loh. Jatuh bangun, sakit, Tuhan tolong, saya begini dengan kekuatan kita. Pak Wira banyak mengalami pelajaran sekolah kehidupan, Pak Wira ya. Ya, artinya kita sedang Daud berkata, dia yang melatih aku berdiri. Dia yang berlatih aku membentangkan busur tembaga. Wih. Dari mana Daud bisa menjatuhkan Goliat? Karena latihan. Saudara, gereja ini harus melatih. Anggota gereja tidak boleh malas, harus siap dilatih. Pak Pendeta harus melatih. Ya dilatih, kalau tidak dilatih, waduh ketinggalan. Ya. Dilatih. Barang siapa telah dilatih, ya barang siapa telah dilengkapi habis-habisan, wow. Maka saudara, bagaimana kita bisa hidup dalam kemenangan? Ingat cerita Abraham, Kejadian pasal 14 ayat 14. Ya, Kejadian 14 ayat 14. Abraham telah melatih 308 orang. Mereka adalah orang-orang yang dilahirkan di rumahnya. Ya, ketika Abraham mendengar ini ya, dikerahkan orang-orang yang terlatih, yaitu mereka yang dilahir di rumah 318. Abraham tahu, melihat ada masa-masa sulit. Maka dilatihlah hamba-hambanya, bukan dilatih untuk melayani dia, kepentingan dia, tapi dilatih untuk kepentingan semua. Dilatih berperang. Abraham tahu ada masa-masa harus berperang loh. Maka dengan hikmat saudara, Abraham selalu siap. Apa sebab? Di samping dia melatih dirinya, dia pelatih, tapi melatih. Dan yang dilatih hebat. Ya. 2 kerajaan dikalahkan dengan 318. Mereka adalah orang-orang yang terlatih, dilatih habis-habisan. Saya mau dilatih Tuhan habis-habisan. Kalau Tuhan punya 1000 jurus, Tuhan gak pernah pelit dengan 1000 jurus. Ya, jurus kita ini hanya ada 3 di gereja ini. Coba jurus pertama. Jurusnya begitu. Ya, angkat tangan, apa Gideon? Ulur tangan, jadi berkata, kemudian tumpang tangan.
Bayangkan 318, cakapnya bukan berarti diperlengkapi habis-habisan. Ada katartisu. Ya, Abraham tahu ada masa-masa sulit. Saya mau tanya, sudahkah sudah melatih dirimu? Sudahkah sudah melatih anak-anakmu? Ya, bagaimana di masa sulit ini saudara kita tidak berdiri buat Yesus? Tidak berperang, kalau nanti benar-benar kesulitan besar, tribulasi besar, apa jadi dengan kita? Tuhan minta bertahan sampai terakhir. Bagaimana kita bisa bertahan sampai terakhir? Perlu dilatih habis-habisan. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, ya, betapa pentingnya kita diperlengkapi. Kita perlu, ya, Tuhan memperbaiki kehidupan kita seperti jala yang koyak. Kita perlu seperti tulang-tulang yang patah harus disambung kembali. Kita perlu dilatih. Supaya dengan demikian Tuhan kita ini, ya, dapat menjadi alat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan rumah Tuhan. Sering katakan diselamatkan untuk menyelamatkan. Diberkati untuk kita diperbaiki dari jaring yang koyak supaya kita bisa memperbaiki jaring yang koyak. Kita telah disembuhkan dari tulang yang patah supaya kita juga dapat menyembuhkan dan menolong orang yang patah. Kiranya pesan firman Tuhan hari ini itu saja. Semua dapat kita lakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya mengajak kaum pria saja menyanyi, katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Dan sekarang kau wanita,
Sama-sama di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita siap untuk diperlengkapi lewat pekerjaan Roh Kudus. Bila engkau mempunyai kerinduan untuk menjadi bagian dari rencana Allah untuk melengkapi kita. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini, saya minta kesediaannya Pak Doni untuk menaikkan doa. Kita bersyukur tetap selalu dalam rencana Tuhan. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Mari kita sama-sama dukung dan satu hati dalam doa ini. Ya, mari kita mengangkat tangan, kita arahkan kepada Tuhan seluruh keberadaan kita. Tuhan Yesus memperlengkapi segenap kehidupanmu.
Tuhan Yesus memelihara dan memberkati keluarga, rumah tangga, dan pernikahanmu. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, dan keturunanmu. Tuhan Yesus memberkati usaha pekerjaan dan mata pencarianmu. Memberikan pekerjaan yang kubutuhkan dan kau cari saat ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anakmu yang bekerja. Tuhan Yesus memberkati anak-anakmu yang sekolah. Dan Tuhan memberkati mana engkau berada. Dan sekarang terimalah berkah dari Bapa Surgawi. Kasih kuasa dan kemuliaannya. Anugerah sukacitanya di dalam Yesus Kristus Anak Allah. Serta persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selalu duduk sebelum kita tuntaskan rangkaian ibadah akan mendengarkan beberapa pengumuman. Saya serahkan kepada Pak Traju ya. Amin, terima kasih buat firman yang telah dibagikan Bapak Gembala. Untuk pengumuman setiap hari Rabu akan adakan Google Prayer Meeting. Baik, mungkin nanti pengumuman selanjutnya akan dibagikan melalui grup WhatsApp yang bertugas untuk minggu depan. Juga di Google Prayer Meeting yang bertugas. Sebelum kita akhiri ibadah kita mau bersatu dulu sejenak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.